sukses, maju, berkembang, tapi tidak tahu apa dibalik dari uang, sukses, dan berkembang tersebut. Nah, di dalam kehidupan, kita bisa lihat ada namanya prinsip akar dan batang. Ya. Apa itu batang? Kalian pasti sudah tahu, yaitu tanaman ya, dengan batang dan daunnya dan buahnya. Umumnya orang mengejar batang harus bagus, daun harus hijau tua gitu. Kemudian buahnya harus manis. Tapi orang tidak peduli dengan akarnya. Mereka berpikir, saya sudah punya bibit terbaik nih. Dalam kehidupan saya sudah punya bibit terbaik. Yang penting saya tanam. Kalau udah tanam, pasti batangnya jadi bagus, daunnya jadi bagus, buahnya pasti bagus. Apakah demikian? Tidak kan? Nah, tanpa kita merawat akarnya, maka tidak ada batang yang bagus. Tanpa kita mau memupuk akar, memperhatikan pertumbuhan akar, tidak ada batang yang bagus, tidak ada daun yang bagus, tidak ada buah yang bagus. Jadi, fokuslah kepada sesuatu yang tidak tampak daripada sesuatu yang tampak. Sesuatu yang tampak, batang, daun, dan buah tersebut hanya manifestasi dari akar. Jadi tanaman yang terbaik adalah kalau akarnya baik. Ada 3 prinsip akar yang mesti dilakukan ketika seseorang dalam kegalauan bertanya, kenapa saya terjebak di dalam kemiskinan? Atau bagaimana kita sebenarnya yang sedang sukses, sedang berjalan dengan lancar usahanya, mungkin baru lulus, tapi usaha sudah mulai lancar. Jangan sampai jatuh. Karena jatuh itu lain cerita. Akan sulit sekali untuk keluar kalau tidak memiliki sifat-sifat yang sangat tangguh dan tahu untuk keluarnya. Nah, saya akan memberikan tips supaya bisa keluar dan mencegah orang jatuh ke dalam kesusahan ataupun kemiskinan. Prinsip pertama yang dikatakan prinsip kepercayaan. Uang adalah manifestasi kepercayaan. Tanpa kepercayaan tidak ada uang. Nah, ini yang seringkali orang berpikir pendek. Gak apa-apa kita berbohong, misalnya produk KW3 kita bilang KW1. Ataupun kalau orang komplain kita tidak mau melayani, yang penting uangnya. Ataupun ketika kita kerja kita tidak jujur kepada atasan kita pertama, kedua, ketiga. Menurut saya itu sedang tidak merawat akar. Akarnya bakal busuk, lama-lama pohon tersebut akan mati. Batangnya tidak bagus, daunnya keriting, dan buahnya tidak ada. Karena apapun profesi kita, entah kita sebagai pedagang, entah kita sebagai profesional, entah kita kerja, uang yang datang itu adalah berapa kepercayaan yang diberikan oleh konsumen kepada kita. Berapa tingkat kepercayaan atasan kepada kita. Berapa kepercayaan kolega ataupun klien-klien kita yang menggunakan jasa kita. Sekali lagi, kepercayaan adalah harta itu sendiri. Kepercayaan itu adalah uang itu sendiri. Kapan kita harus membina kepercayaan? Yaitu sejak mulai kita SMP, SMA, dan seterusnya. Sampai kapan? Tidak ada batas waktu membina kepercayaan. Prinsip kedua adalah yang disebut dengan ringan tangan. Ini ringan tangan bukan konotasi yang negatif ya, tapi ini yang positif. Nah, prinsip ringan tangan ini sangat sederhana. Kita hidup tidak bisa sendirian. Betapa bibit kita terbaik sekalipun, kalau kita tidak ada jaringan sosial, maka kita tidak akan berhasil. Benih yang baik tidak mendapat tanah yang baik, hanya tinggal benih yang baik. Tanah inilah yang disebut dengan jaringan sosial. Berapa banyak kita memiliki jaringan sosial, itu artinya sama kita berapa banyak lahan subur yang kita miliki. Mungkin benih kita hanya 1 dan 2. Sudah cukup kalau kita memiliki lahan yang cukup. Tidak ada gunanya kita memiliki bibit yang baik. Kepercayaan adalah bibit yang baik. Yang kedua adalah lahan yang subur. Ringan tangan maksudnya kita membangun jaringan sosial
kepada orang-orang, kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat yang tadinya belum kita kenal menjadi sahabat, kemudian akan berbalik semuanya menjadi lahan yang subur. Ketika kita dalam kesulitan, dia akan mengingat kita. Nah, ini prinsip yang paling sederhana. Kalau kita mau mulai usaha dibantu orang lain, sebelumnya bantulah orang-orang yang baru mulai usaha. Gampang kok nyarinya. Misalnya ada teman kita yang sedang menawarkan bakso. Menurut dia versi terbaik gitu. Apa salahnya kita beli? Apa salahnya kita dukung? Kalau kita nggak punya uang, kita datang ke rumahnya. Boleh nggak saya bantu bungkusin? Boleh nggak saya bantu ngantarin? Intinya adalah kalau kita ingin dibantu orang lain, maka bantulah orang lain. Kemudian kalau usaha kita tidak berkembang, coba cek di dalam diri kita sendiri. Apakah kita punya jaringan sosial? Apakah kita pernah membantu orang dari bisnis yang sedang-sedang kemudian berkembang menjadi besar? Atau bisnis yang sudah mulai berjalan 1-2 tahun, kita turut campur sehingga dia juga makin besar. Doa untuk kemajuan orang lain itu baik, tapi itu pasif. Doa itu pasif, tindakan itu aktif. Dua-dua ini kita butuhkan. Jadi ketika kita usaha kita mau berkembang, ada saja orang yang menawarkan diri untuk membantu kita mengalami perkembangan yang dahsyat. Dalam kehidupan, saya mengalami ini. Seringkali ketika saya tidak berkembang, saya mendapat orang yang menawarkan diri kepada saya untuk menjadi konsultan atau membantu saya supaya menjadi berkembang. Nah, hal ketiga yang penting kita lakukan, tapi sering kita lupa adalah apakah kita memiliki skill, keahlian yang cukup. Yang ketiga ini penting sekali. Karena bagaimanapun, kehidupan itu membutuhkan keahlian. Kepercayaan dan ringan tangan adalah dasar yang kokoh. Tapi kalau kita sendiri tidak memiliki kemampuan ataupun keahlian yang cukup, maka akan sulit sekali berkembang. Tergantung bidang pekerjaan kita, kita harus menginvestasikan waktu kita untuk mempertinggi keahlian kita. Saat ini dengan sosial media, orang mudah sekali untuk meningkatkan keahlian. Melalui YouTube, melalui Instagram, dan lain-lain, kita bisa sekali mendapat petunjuk dari sahabat-sahabat yang mungkin bisa membantu kita. Nah, prinsip pertama dalam rangka mendapat keahlian adalah cari orang yang terbaik di bidangnya. Mencari orang yang terbaik di bidangnya, jujur harus sabar. Karena orang yang terbaik di bidangnya, bagi orang awam, menyebalkan. Memang kenyataannya orang sukses, orang hebat itu menyebalkan. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka menyebalkan? Kita menganggap menyebalkan. Kenapa? Karena kita nggak sabar. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita nggak mempedulikan. Orang hebat itu melayani begitu banyak orang. Puluhan, ratus, ribuan orang setiap hari. Maka dia juga terpaksa memilih-milih secara random. Dengan demikian terkesan mereka lambat merespon kita. Jadi kalau menghadapi orang sukses, harus dengan kesabaran, harus dengan kerendah hatian. Kita mau mencari yang terbaik, tentu tidak mudah. Kalau kita ingin melihat berlian yang terbaik, tidak ada di instalasi toko yang menghadap jalan. Itu pasti ada di dalam, disembunyikan. Yang terbaik itu tidak mudah. Kalau yang mudah, pasti yang tidak terbaik. Yang terbaik itu butuh perjuangan. Dan saya yakin, kalau kamu memiliki pandangan ini, kesabaran, kerendah hatian, kelak pasti akan ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan tersebut. Dan kalau bisa berketemu dengan orang-orang yang menyebalkan terus, lengket. Apa tuh lengket? Bersahabat dengan dia, berteman sama dia. Jadikan dia adalah guru yang terbaik. Dan jangan kapok. Karena orang yang menyebalkan itu seringkali berkata-kata yang tidak enak. Bukankah kita butuh obat? Apakah ada obat yang manis? Ya ada. Kalau yang manis itu bukan obat, tapi seringkali menaikkan tingkat diabetes.
saya yakin jika kalian melakukan 3 prinsip akar ini, maka batang kehidupan kalian akan baik. Tapi tentu kalau saat ini sedang susah, maka perlu sekali untuk bersabar, belajar lagi, invest waktu lagi, suami istri jangan bertengkar, jadikanlah rumah ini damai. Karena kedamaian itu adalah energi yang baik. Pesan orang zaman dahulu, rumah yang damai, rezekinya berlimpah. Semoga video ini bisa menghibur kalian dan menjadi inspirasi kehidupan, sehingga kalian bisa bertahan, bersabar, dan memupuk akarnya di periode yang sedang susah ini. Dan kelak ketika ekonomi membaik, saya yakin Anda berada di barisan terdepan yang mengalami kemajuan.